Kali ini kita bergeser ke Sumatera Barat, pemirsa. Puluhan pengungsi korban banjir bandang di Nagari Gogua, Malolo, Kabupaten Batipuah Selatan, Tanah Datar mulai terserang penyakit. Pemerintah sempat memastikan korban akan mendapatkan pengobatan gratis, dan untuk mengetahui informasi lengkap atas kondisi ini sudah terhubung dengan Fraser, kontributor Metro TV di sana. Fraser, selamat siang. Bisa dijelaskan sebenarnya apa penyebab para korban ini bisa sakit massal? Tadi sempat disebutkan pemerintah sebenarnya sudah menjamin mereka ini terpenuhi untuk obat-obatannya. Daerah Kabupaten Tanah Datar dan memang di sini memang masih banyak terdapat pengungsi yang karena rumah mereka memang hanyut dan tidak tersisa sama sekali. Nah, untuk kesehatan para pengungsi ini karena mereka tidur yang tidak nyenyak, kondisi pengungsi yang juga tempat tinggal yang juga tidak layak, ini akhirnya memang banyak yang menyebabkan para pengungsi ini mengalami sakit-sakit seperti demam, terus kulit gatal-gatal, serta juga terjadinya kecemasan. Nah, untuk hal inilah banyak relawan dari berbagai institusi seperti dari rumah sakit, dari Universitas Muhammad Nasir, Bukit Tinggi, dan dari berbagai daerah juga memberikan pelayanan kesehatan secara gratis terhadap warga yang ada di pengungsian di daerah Kabupaten Tanah Datar ini. Anggi. Untuk obat-obatan bagaimana, Fraser? Apakah sudah masuk semua ke sana? Ya, dari kita perhatikan di posko bantuan yang ada di Batu Tabah tadi memang ada satu tenda spesial untuk obat-obatan dan itu kita lihat cukup ketersediaannya, dan dari para relawan tenaga medis ini juga membawa obat yang cukup memadai untuk kebutuhan pengungsi. Nah, seperti dari Ikatan IDI dari Pekanbaru Riau, mereka membawa lebih dari 1.000 macam unit obat-obatan, dan seperti juga yang sedang berlangsung di belakang saya ini dari adik-adik mahasiswa Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi juga membawa peralatan medis dan obat-obatan yang sangat diperlukan oleh para pengungsi. Nah, seperti obat untuk penenang seperti obat tidur, obat gatal-gatal, dan juga obat-obat ringan lainnya yang sangat diperlukan oleh para pengungsi. Anggi. Baik, Fraser, kondisinya tadi Anda sebutkan bahwa mereka tidurnya kurang begitu ya. Kemudian juga kondisi pengungsian yang juga memaksa mereka tidur dengan seadanya begitu. Bagaimana kemudian misalnya kepala kesehatan di sana dan juga Pemkab di sana untuk mengatur proses pengungsian ini supaya mereka-mereka ini kemudian bisa tidur cukup, bisa mendapatkan penanganan yang baik dan sebagainya? Ya, hampir 6.000 jiwa yang di Kabupaten Tanah Datar ini masih tinggal di pengungsian. Nah, pengungsian mereka itu adalah umumnya di masjid-masjid yang ada di sekitar pinggir Danau Singkara. Nah, ini seperti tempat saya ini di Tanjung Raya, ini adalah salah satu masjid atau surau yang digunakan sebagai tempat pengungsi. Nah, dikarenakan ini adalah fasilitas umum, otomatis ketersediaan atau kenyamanan mereka untuk istirahat ini kan tidak senyaman seperti rumah yang ada seperti biasa. Nah, ke depan ini pemerintah daerah, Bupati Tanah Datar Eka Putra yang kita temui kemarin menyebutkan bahwa dalam 2 minggu terakhir ini mereka akan lebih fokus ke huntara atau hunian sementara ataupun hunian tetap terhadap para pengungsi ini. Tapi saat ini mereka sedang fokus untuk kembali mendata jumlah huntara yang dibutuhkan. Dan pola untuk huntara ini sendiri atau huntap itu sendiri ada 2 pola. Pertama adalah tanah yang disediakan oleh pemilik atau korban itu dinamakan mandiri, dan yang kedua adalah pola terfokus, yaitu tanah dan fasilitas disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, sementara untuk bangunan sendiri, kalau seandainya mereka menyediakan tanah, maka pemerintah menyediakan dana bantuan itu sebesar 60 juta dalam bentuk barang yang akan disalurkan kepada setiap korban. Nah, saat ini belum di daerah Kabupaten Tanah Datar, ini masih dalam proses pengkajian untuk antara pemerintah daerah dengan korban dan nenek mama di daerah Malalo ini. Dan informasinya siang ini akan ada pertemuan lebih lanjut untuk mempalitkan data jumlah pengungsi dan kebutuhan huntara yang diperlukan oleh masyarakat yang ada di Malalo ini. Anggi.
Baik, berarti sudah ada pembicaraan berkenaan dengan hunian sementara begitu ya, Fraser. Untuk pengungsian saat ini, apakah memang ada pembicaraan akan di stok untuk misalnya belpek atau juga tempat tidur yang lebih layak untuk para pengungsi atau tenda yang lebih layak begitu? Ya, karena di daerah ini untuk pengungsian itu memang lebih nyaman atau lebih layak itu adalah rumah ibadah, karena di sini kan memang banyak terdapat rumah ibadah. Nah, kalau seandainya di tenda pengungsian, ini tidak memadai dikarenakan curah hujan cukup tinggi di daerah Kabupaten Tanah Datar dan sekitarnya. Nah, kalau di tenda pengungsian otomatis kondisi lebih dingin yang akan dilami oleh para pengungsi. Dan kita lihat di tempat pengungsian ini, kita juga lihat tempat tidurnya sudah ada alas tidur, selimut, dan keperluan lainnya. Namun memang karena satu ruangan ditempati oleh banyak orang, nah itu tentu saja membuat ketidaknyamanan karena ada yang tidur yang lebih dahulu ataupun yang susah tidur seperti ibu-ibu lansia. Ini kan memang agak susah tidur ketika malam karena keterpadatan atau padatnya mereka yang tinggal di pengungsian itu. Nah, ini ke depan memang Bupati melalui Kaputra memang berusaha secepat mungkin para pengungsi ini akan disebarkan di beberapa titik, bukan difokuskan di hanya satu atau dua titik pengungsian. Tanggi. Baik, Fraser, terima kasih atas laporan Anda. Kita sama-sama berharap secepatnya begitu ya datang untuk bantuan di pengungsian. Terima kasih, Fraser. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.